Hai sahabat RTV, semoga kamu semua baik-baik aja ya. Dan rumahnya nggak kebanjiran nih. Tahu sendiri kan, beberapa hari belakangan ini hujannya deres banget. Nah, malam ini kami udah ngumpulin 5 wilayah di Indonesia dengan banjir terparah di tahun ini. Langsung aja kita mulai dari yang kelima. Cilacap. Sedikitnya ada 6 desa di 2 kecamatan yang terendam banjir dengan kisaran 20-50 cm. Kalau udah begini, udah pastilah ya aktivitas warga jadi keganggu. Sebagian warga juga mengungsi ke rumah saudara. Warga yang tinggal di dekat aliran sungai juga diimbau untuk waspada. Banjir terparah berikutnya di Medan. Hujan deras sejak Selasa malam membuat air sungai yang ada di sebelah permukiman warga meluap. Jadinya ratusan rumah di 6 kecamatan terendam banjir. Seperti di Kelurahan Seimati, Medan Maimun, dan Kelurahan Aur yang tingginya sampai lebih dari 1 meter. Selanjutnya di urutan ketiga, ada Tuban. Nih, lihat video amatir ini nih. Arusnya deras banget kan? Diguyur hujan selama 3 jam, banjirnya udah setinggi 50 cm. Material lumpur bercampur air hujan merendam permukiman warga. Kali sebesar ini meluap. Jelas aja warga jadi panik dan langsung nyelamatin barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi. Di urutan kedua, ada Pandeglang. Sudah 2 hari ini banjir merendam permukiman Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketinggiannya sampai 120 cm. Yang bikin sedih, banjir ini nggak cuma merendam rumah warga, tapi juga menelan korban jiwa. Seorang pria terseret banjir dan jenazahnya ditemukan 200 meter dari titik awal korban hilang. Dan di urutan pertama, ada Sukabumi yang sampai sekarang banjirnya masih tinggi. Dampaknya juga parah. Mulai dari rumah-rumah yang rusak, jembatan putus, dan longsor di beberapa titik sampai materialnya nutupin jalan. Bahkan sejumlah mobil juga terseret banjir. Ya, itu dia sahabat 5 wilayah dengan banjir terparah selama beberapa hari belakangan ini. Kita doakan banjirnya segera surut dan warga yang terdampak segera mendapat bantuan. Waduh. Ngeri banget ya emang Ngeri. ya. Kalau musim hujan tuh gimana gitu, langsung ada tuh berita-berita yang banjir lah. Iya, dan ini banget. memang biasanya akhir tahun di Indonesia emang selalu begini ya, diwarnai dengan bencana, dan kita harapkan ya kalau bisa kedepannya jangan ada lagi deh gitu. Biar nggak menderita ya, soalnya Iya, kan sedih gitu. kering menderita, Betul. kehujanan juga menderita. Pastinya. Udahlah, kita ke informasi lain aja lah. Nah, iya, di Yang Netflix seru-seru Indonesia Malam aja. hari ini ya. Betul. Dan kita ketemu lagi ya dengan saya Tasya. Dan saya Ahmad Topan. Kami sudah memiliki informasi-informasi pilihan. Kalau tadi sudah kita tunjukkan seperti apa kondisi negeri kita saat ini, selanjutnya kita akan bicara tentang kondisi malam ini yang ternyata mulai kerucuk-kerucuk ya perut ya. Ternyata ada kuliner malam, Pak. Di Coba Jakarta? kan lagi kerucuk-kerucuk kan. Ah. Ada dong kuliner malam yang enak, yang apa ya, mengenyangkan, tapi ternyata makanan ringan disebutnya sama orang Indonesia. Ngerti nih bau-baunya nih. Yang ada di Kemayoran ya. Di Kemayoran, ketan susu. Nah, tuh, ini lengket-lengket tuh manis-manis. Legend banget deh. Kita lihat aja yuk kalau Duh, gitu. kita kesana apa? Jangan dong. Tapi udah keduluan sama Olive nih. Aduh, si Olive lagi kan. Langsung aja kalau gitu kita lihat ini dia, ketan susu Kemayoran.
suka kulineran malam karena aku mau ajak sahabat ke tempat makan legendaris banget di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara, yaitu Tansu Kemayoran. Kalau sahabat lihat nih di belakang saya saat ini antriannya udah panjang, bahkan yang makan udah banyak banget. Padahal ini masih sekitar pukul jam 7-an. Nah, langsung aja yuk, mending daripada kehabisan kita langsung antri dulu. Let's go! Kalau nyari kuliner malam di Jakarta yang terkenal murah dan gak pernah sepi, ya pasti Ketan Susu jawabannya. Yang paling ramai di sini ini nih, di pinggir Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Eits, baru aja sampai udah disambut antrian panjang aja nih sahabat. Gak heran sih, soalnya udah setengah abad jualan, tepatnya sejak 1958, kedai Tansu satu ini emang selalu punya kesan di hati pembelinya dan menjadi salah satu yang paling legendaris. Menunya sederhana banget dan beragam, mulai dari ketan original, ketan susu, gorengan tempe, pisang, ubi, hingga singkong. Dan untuk minuman khasnya nih, ada teh poci asal Tegal yang seger banget pokoknya. Rahasianya sih menjaga originalitas ya. Dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah rasanya. Wah, berarti rasanya otentik banget ya. Langsung aja deh aku pesan ketan susu sama gorengannya. Dan belum ada 5 menit, tada! Ketan susu manis dengan pisang goreng dan sahabatnya tempe goreng beserta teh poci pun siap dicoba. Harganya sih murah, terus enak juga. Buat tempat nongkrongan juga enak ya, kayak gitu. Mbak Vita sama suaminya ini sering kesini kalau habis pulang kerja atau gimana biasanya nih? Lagi iseng aja jalan. Iseng aja. Ini sih dari Tahun 2000 berapa 10 ya? SMA kan. Iya, karena mau nongkrong aja sih sama teman kebetulan. Terus juga kayak pengen nyari suasana baru aja, makanya kesini lagi. Selain menunya yang simple, harganya juga murah meriah banget nih sahabat. Sepiring mungil ketan susu ini cuma 7.000, terus gorengannya 1.000-an, lalu teh pocinya 4.000 aja. Nah, jam bukanya mirip-mirip warung Madura nih sahabat, alias gak pernah tutup, kecuali pas lebaran. Jadi, jam berapa aja sahabat mau kesini, apalagi kalau malam-malam gini, Tansu Kemayoran selalu ready jadi referensi kuliner malam kamu. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Muhammad Rinto, RTV. Puas banget emang kalau udah makan Tansu alias ketan susu ya. Kenyang Jadi, ya. Mau kenyang terserah, mau setengah kenyang juga bisa, tergantung banyak sih lauknya. Kalau makan tadi puas, tapi ini ada yang lagi nggak puas, Tasya. Apa tuh, Bukan Topan? soal makanan ya, Apa tuh? tapi ini orang tua dari anak SMK di Semarang yang anaknya ini meninggal dunia karena ditembak oleh oknum polisi yang katanya anaknya ini terlibat tawuran. Nah, ini juga katanya akan ada RDP dengan Komisi 3 untuk mediasi antara si korban dan juga polisi. Tapi ternyata katanya masa ujung-ujungnya keluarganya ini nggak diajak. Jadi di cancel gitu ya. Cancel, kecewa mereka kan. Kecewa banget, tapi kita dengar dulu. Apakah benar seperti itu faktanya? Kita dengar. Masih hangat kasus penembakan pelajar yang melibatkan oknum anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin. Kasusnya pun terus bergulir sampai ngundang perhatian Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 kemudian menggelar rapat dengar pendapat atau RDP Selasa kemarin dengan mengundang pihak Polrestabes Semarang dan Polda Jawa Tengah serta keluarga G, pelajar SMK Negeri 04 Semarang yang tewas ditembak Aibda Robik. Nah, di sini nih janggalnya. Tiba-tiba pihak keluarga korban tidak dilibatkan dalam RDP, hanya pihak kepolisian saja. Padahal di surat undangan bilang keluarga korban diminta datang ke gedung DPR di Jakarta. Lalu dikabarkan bahwa pihak keluarga cukup hadir secara online saja.
Tapi setelah nunggu lama, tiba-tiba mereka dikabarin lagi bahwa nggak jadi dihadirkan dalam rapat, baik online maupun offline. Ya jelaslah pembatalan sepihak ini bikin keluarga kecewa. Soalnya udah nyiapin bahan dan beberapa bukti juga loh. Lewat Zoom, sehingga bisa siapan tadi dengan lengkap Zoom. Ternyata setelah kami hubungi dan langsung di Jakarta di TV ada, saya telepon, Pak, mohon maaf, ini untuk keluarga tidak dilakukan Zoom. Oh ya sudah. Tapi DPR itu bohong, tak bilang. Kami kecewa loh, setelah kita persiapkan semua untuk Zoom dan apa yang sampai persiapan ternyata tidak jadi. Ya, agak heran juga sih sahabat. Judul besarnya kan, para wakil rakyat ini mau memediasi kasus kriminalisasi yang mengorbankan rakyat. Lah, tapi kok isinya rapat cuma para pejabat? Loh. Kenapa tuh kira-kira? Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasaluka Dinata, RTV. Aduh, jadi zoom-zooman. Nggak jadi ya. Semoga ketemu jalan tengahnya dia, biar kasus ini tuh semakin terang. Ada titik terangnya lah ya kepastiannya. Nah, kita ke informasi lain karena kita sudah merangkumkan banyak banget nih Topan. Informasi yang menarik untuk sahabat yang ada di rumah. Betul, banyak sudah terjadi. Kami sudah merangkum 2 informasi. Kita lihat. Yang pertama adalah ini terkait dengan ojek online, Tasya. Yang kemarin katanya ojek online ini bakal tidak mendapat lagi BBM subsidi katanya. Tapi hari ini dibilang katanya masih bakal dapat. Jadi yang mana yang benar ya? Nah, ini yang udah berita pilihan kedua, ini soal kontroversi seputar pendakwa yang lagi viral banget ya. Pendakwa sekaligus staf ahli presiden Miftah Maulana alias Gus Miftah yang viral karena ucapan ini merendahkan PKL. Iya, kita akan mulai dulu ya dengan informasi dari berita pertama. Pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi energi khususnya subsidi BBM. Rencananya nih, yang tadinya subsidi BBM akan diubah menjadi subsidi campuran alias subsidi BBM ditambah dengan subsidi BLT. Dan pada akhirnya jumlah penerima subsidi BBM pun akan dibatasi. Yang jadi perbincangan hangat bukan masalah pergeseran subsidinya, melainkan ucapan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akhir November kemarin. Katanya, ojek tidak termasuk penerima subsidi alias nggak boleh menggunakan Pertalite. Netizen langsung berkomentar dong, dan sebagian besar menolak keras rencana ini. Ada yang bilang ujung-ujungnya yang susah ya rakyat juga. Ada juga yang pasrah dan ngajak pakai motor listrik aja. Tapi ada juga yang protes, giliran pengusaha kakap dapat subsidi, sedangkan ojol yang pendapatannya nggak seberapa nggak boleh dapat subsidi. Nah, untuk mengakhiri polemik ini, Bahlil pada Rabu siang menegaskan kalau skemanya masih digodok dan ternyata ojek masih bisa menggunakan bahan bakar subsidi Pertalite. Nah, ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM. Nah, cuman memang selama ini kan plat motornya kan adalah hitam. Jadi nanti subsidi yang akan kita kasih dalam exercise yang kami salah satu diantaranya adalah plat kuning itu tetap akan mendapatkan subsidi. Nah, bagi ojol yang sekarang lagi terjadi dinamika, itu kan kita lagi meng-exercise agar bagaimana cara membedakan mana plat hitam yang usaha ojol dan mana yang bukan. Nah, tetapi yang untuk ojol tetap karena mereka ini UMKM gitu loh. Cuman kemarin disalah ditafsirkan aja. Kriteria pembagian subsidi BBM untuk ojek online pun masih dikaji lantaran berdasarkan ketentuan subsidi pemerintah seharusnya diberikan kepada plat kuning transportasi umum, sedangkan ojol menggunakan plat hitam. Nanti kriteria penerima subsidi akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Olivia Ferrari dan Ulfa Azhar, RTV.
Itu yang pertama. Kita lanjutnya yang kedua, ini terkait dengan Gus Miftah yang baru aja dilantik jadi pejabat negara. Udah berulah, Tas. Iya nih, padahal ini Gus Miftah ini adalah utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan keagamaan nih Topan. Tapi omongannya si Gus Miftah di Magelang ini tidak mencerminkan dengan jabatannya. Iya, tapi kan katanya ini Gus Miftah udah datang nih ke penjual esnya, sudah minta maaf, tapi kadung dirujak sama warganet Indonesia. Digoreng ya sama warganet ya. Tapi ini menjadi pelajaran tentunya Topan. Biar jadi pejabat itu harus tahu tuh kapan mungkin harus bercanda, kapan harus serius. Nah itu, kita lihat aja. Ya, ada-ada aja. Miftah Maulana Habibur Rahman atau biasa dikenal Gus Miftah bikin ulah. Baru jalan 2 bulan dilantik Presiden Prabowo sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan keagamaan. Malah bikin salah. Tar dulu. Apa salahnya? Ini nih salahnya. Waktu itu, Gus Miftah lagi mengisi pengajian di Magelang, Jawa Tengah 20 November lalu. Di antara kerumunan jamaah yang datang, ada penjual es teh, namanya Pak Sun Haji. Nah, Gus Miftah ngomong begini nih. Kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih, ya kono didol. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Nah, tuh. Maksudnya sih bergurau ya sama si penjual es teh. Tapi lihat dong reaksi warganet terhadap candaannya Gus Miftah ini. Kacau. Gus Miftah dihujat habis-habisan. Warganet gak suka melihat cara Gus Miftah bergurau, apalagi dengan kata-kata kasar ke seorang penjual es teh yang lagi ngais rejeki. Alhasil, Gus Miftah kena tegor. Siapa lagi yang tegor kalau bukan atasannya, Presiden Prabowo, melalui sekretaris kabinetnya, Mayor Teddy. Jedar. Setelah ditegor, baru deh Gus Miftah minta maaf. Pertama, dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Nah, gitu dong Gus. Nggak cuma minta maaf secara formal kepada publik, tapi minta maaf langsung sama Pak penjual es tehnya. Jadi pelajaran deh, menjadi pejabat negara sudah harus bisa pilih-pilih waktu bercanda ya Gus.